هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Ini adalah gambar dunia. Dan gambar dunia ini adalah dunia pada zaman dulu. Dunia zaman dulu sederhana Bapak Ibu sekalian, karena gedenya cuma segini doang. Belum ditemukan Amerika, belum ditemukan Indonesia. Indonesia sudah ada sih, cuma orang-orang belum tahu kalau ada Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang dunia, dunia itu berbicara tentang tengah-tengah. Inilah namanya pertengahan dunia. Jadi kalau andaikan Bapak Ibu pernah baca teori tentang geografi, bahwa terjadi pergeseran lempeng benua, pernah dengar? Kira-kira setahun 11 cm sampai 18 cm lah bergeser lempeng benua. Jadi kalau misalnya sekarang lagi kemudian mencar semua, dulunya itu satu kata mereka. Dulunya itu namanya satu benua, namanya Pangaea. Pangaea ini kemudian pecah, jadilah kayak dunia yang sekarang. Kalau Anda nanti mau googling di internet, googling di Yahoo gitu ya. Jadi ketik Yahoo terus ketik Google gitu ya, muncul, nah baru nanti tulis lagi Pangaea itu Anda tulis, dan bagaimana kemudian proses pemecahan ini, nanti Anda akan dapat di situ bahwa tengah-tengahnya benua Pangaea yang satu itu adalah Arab Saudi. Bukan Arab Saudi, Jaziratul Arab. Tengah-tengahnya di daerah sini. Nah, ini tengah-tengahnya di sini, Jaziratul Arab, Syam. Nah, itu tengah-tengahnya di sini. Makanya namanya ini adalah the center of the world. Ini adalah pertengahan dunia, the cradle of the civilization, rahimnya peradaban. Adanya di daerah Timur Tengah, Jaziratul Arab, Syam, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini sekalian? Nah, jadi daerahnya di sekitar sini. Dari sinilah lahir peradaban pertama manusia yang ada kenal dengan nama peradaban Mesopotamia. Pernah dengar? Mesopotamia, lalu kemudian Ibrahim lahir di situ. Kalau kemarin yang pernah dengerin saya kemudian ceramah tentang Ibrahim, Ibrahim lahirnya di sini. Kelihatan nggak nih? Nah, lahirnya di sini, di atas Teluk Persia namanya kota Ur-Kasdim. Sedangkan Mesopotamia itu memanjang sampai ke atas sini, seperti bulan sabit. Nah, ini adalah kemudian daerah atas, paling atas ini sudah Turki, Sandi Urfa. Nah, itu adalah kemudian Mesopotamia. Gampangnya yang pengen saya sampaikan adalah disinilah namanya titik tengah dunia. Jadi kalau Anda ditanya di mana titik tengah dunia, disitulah terjadinya. Dan kalau ibarat dunia ini adalah sebuah sinetron, maka kira-kira syuting paling banyaknya di mana? Syuting paling banyaknya di mana? Di kampung, enggak, di daerah pertengahan dunia. Paham sampai di sini? Maka wajar seluruh kejadian-kejadian dunia itu semua berkisar di pertengahan dunia situ. Kemarin ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa ya kota-kota besar itu nggak pernah ada di atas dan di bawah, semuanya tengah-tengah situ semua? Ada daerah-daerah sini semua, ini pertengahan dunia semua. Lah wajar, lah kenapa? Di situ tempat syuting paling banyak. Di situ tempat Nabi muncul paling banyak. Maka kalau Nabi muncul, ya munculnya pasti di daerah-daerah sini saja. Nggak mungkin ada di tempat yang lain. Ini namanya pertengahan dunia. Berarti contoh, kemarin ada yang bilang Nabi muncul dari India misalnya. Benar atau salah? Oh, jelas salah. Secara statistik nggak mungkin. Itu namanya pencilan. Dari segi data seluruh nabi munculnya di daerah Timur Tengah. Maka inilah pertengahan dunia, dari situ nabi-nabi banyak muncul. Kenapa gak di tempat yang lain? Karena di situ konsentrasi manusia. Jelas Bapak Ibu sekalian. Apalagi nabi di Indonesia nggak ada. Main TikTok lagi nggak ada, itu ya jelas ya. Nah, jadi ini adalah kemudian pertengahan dunia. Nah, apa yang terjadi pada pertengahan dunia ini? Ada banyak sekali episode-episode yang berlaku atau yang terjadi di pertengahan dunia. Episode pertama namanya Imperium Persia. Imperium Persia ini pernah membentang selama 1201 tahun, luas wilayahnya 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas? 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas itu? Sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia. Indonesia tuh luasnya nggak sampai 2 juta, sak laut-lautnya sekalian. Tapi Persia dia punya luas berapa? 7,4 juta kilometer persegi. Lihat itu di depan, bayangkan kalau ini adalah luasnya Persia, dia menguasai seluruh Turki yang sekarang, plus sedikit daripada Yunani, dia menguasai seluruh Mesir, lalu kemudian tarik Arab nggak dikuasai. Persia juga nggak mau pernah menguasai Arab. Lalu kemudian tarik sampai ke arah dekat Rusia. Kenapa Arab nggak dikuasai? Males itu sekalian.
Jadi orang-orang penguasa zaman dulu tuh malas menguasai Arab. Lah kenapa? Nggak ada yang menarik di situ. Jelas ya? Mau nyari apa di situ? Di situ belum ada batu, belum ada emas, belum ada garam dan sebagainya. Di situ cuma ada padang pasir. Emangnya mereka mau menguasai situ, mau bikin telur ceplok di situ di atas batu saking panasnya? Enggak. Mereka nggak tertarik pada Arab. Nah, itulah mungkin salah satu hikmah kenapa di Jazirah Arab itu dijadikan Ka'bah ada di situ. Supaya kenapa? Supaya orang yang datang ke situ benar-benar mathabatan linnas, benar-benar berkumpul karena Allah, bukan karena yang lain. Coba Ka'bah ada di Jakarta. Nanti kalau orang pergi haji sekalian pergi ke pantai, paham sekalian? Niatnya nggak ikhlas gitu kan ya. Tapi kalau ke Arab kita nggak pernah. Kalau ke Arab itu kita cuma mau lihat Ka'bah aja. Andai kan nggak ada Ka'bah di situ, nggak ada Masjid Nabawi di situ, kita juga malas ke situ, paham itu sekalian. Nah, itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita tuh ikhlas, betul. Jadi niatnya tuh nggak ada yang lain. Buktinya begini, dari dulu Persia tuh nggak mau menguasai Jaziratul Arab. Lah kenapa? Nggak ada untungnya. Mereka di situ udah berantem sendiri, di situ nggak ada sumber daya. Ngapain kita kemudian menguasai orang-orang Arab? Nah, tapi intinya kekuasaan mereka sudah 7,4 juta kilometer persegi. 550 sebelum Masehi sampai 651 Masehi, menguasai kemudian seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian pertengahan dunia, termasuk Syam, termasuk kemudian Irak, Iran dan Turki dan sebagainya. Peradaban mereka gimana? Wah, jangan tanya. Ini adalah pintu masuk kota Ctesiphon. Pintu masuk kota Ctesiphon. Jadi kalau Anda ini kan kalau perumahan zaman sekarang itu kan yang kalau perumahan-perumahan bagus, kalau sana gapuranya bagus kan gitu kan ya. Kalau misalnya contoh ada tempat yang kemudian piramidnya terbalik gitu kan ya. Ada tempat yang gapuranya 200 meter gitu ya. Ini gapuranya coba lihat itu. Itu kira-kira 60 meter di atas kepala. Buat lengkungan kayak begitu, dan jangan bayangkan ini dibangun tahun 2018. Ini dibangun tahun ratusan, teman-teman sekalian. Begitu hebatnya peradaban Persia pada saat itu, dan ini dulu kemudian gerbangnya menutupi seluruh kota. Tapi yang ketinggalan cuma ini doang. Ctesiphon yang merupakan kota yang punya pintu kayak begini, itu salah satu kota di antara kota metropolitan. Jadi kalau andaikan di di Indonesia punya konsep metropolitan, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi misalnya. Mungkin Bekasi harus pakai paspor sekarang ya, Masya Allah. Nah, Ctesiphon itu dulu adalah salah satu kota di antara 7 kota metropolitan. Orang-orang Persia menyebutnya Al-Madain. Kota-kota yang 7 yang menjadi ibu kota yang saling berdekatan, dan itu sangat luas sekali. Nah, ini adalah ibu kotanya Persia, Ctesiphon, dan ada 6 ibu kota yang lain yang model kayak begini. Peradabannya keren, nyembah matahari, ibu sekalian. Ini adalah sebuah kota lagi di sana. Betapa bangunan-bangunan dibuat sangat bagus sekali. Walaupun mereka menyembah matahari, tapi tetap kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah salah satu peradaban yang sampai sekarang diceritakan oleh orang. Dalam setiap sejarah apapun, anak-anak kita belajar di sekolah pasti belajar sejarah Imperium Persia. Itu episode yang pertama. Episode yang kedua namanya Imperium Romawi. Ini episode yang kedua, namanya Imperium Romawi. Datangnya belakangan daripada Persia, tapi dia sudah membuktikan bahwa dia anak muda yang sanggup menyaingi kekuatan Persia. Romawi ini kemudian kekuasaannya ada di sebelah barat, kalau Persia ada di sebelah timur. Jadi kalau RPUL zaman dulu cuma 2 lembar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Negara di dunia cuma 2, timur barat. Barat Romawi, timur adalah Persia. Nah, barat dikuasai oleh Romawi, dan yang di tengah-tengah ini adalah namanya Laut Mediterania. Laut Mediterania. Laut Mediterania secara literally adalah kolam renangnya orang-orang Romawi. Kenapa? Lihat tuh, mereka menguasai seluruh wilayah-wilayah di sekitar Laut Mediterania. Mulai dari Spanyol, lalu kemudian Inggris, Anglo-Saxon, Prancis, itu semua belum ada. Itali, lalu kemudian Eropa Timur, dan ini perebutan kekuasaannya di sini, di Turki. Perebutan kekuasaan antara Romawi dan Persia. Sekali lagi, Arab Saudi dikuasai atau tidak? Enggak, males. Orang-orang Romawi, Persia nggak pernah ganggu orang-orang Arab. Lah kenapa? Males sekalian ya, nggak ada yang mau dikuasai di situ. Nah, lalu kemudian Mesir dikuasai sampai kemudian ke daerah Maghrib, di daerah Maroko. Nah, ini adalah negaranya Ustadz Abdul Somad, tempat belajar ya, Maroko. Nah, lalu kemudian ini semua dikuasai oleh mereka, namanya Maghrib. Kenapa Maghrib? Maghrib asal kata dari kata gharib. Gharib artinya adalah barat, al-gharbiyah. Gharbiyah lalu kemudian barat, maka terbenam matahari namanya Maghrib. Nah, Maghrib itu artinya daerah Maroko, Afrika bagian utara. Maghrib. Ini wilayah mereka 5 juta kilometer persegi, 1480 tahun berkuasa, dan kekuasaan mereka juga sama-sama hebatnya. Dia buat salah satu keajaiban dunia namanya Colosseum.
Koloseum ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah proyek pencitraan. Jelas ya? Jadi kalau Anda mau tahu tentang pencitraan nggak ada zaman sekarang aja, zaman dulu sudah ada. Jelas ya? Karena kemaksiatan tuh nggak mungkin kreatif. Maksiat tuh gitu-gitu aja. Nah, ini ketika kemudian kaisar Romawi menemukan ekonominya lagi hancur, lalu kemudian rakyatnya kacau, rakyatnya kemudian kurang makan, kurang kerjaan dan sebagainya, dia malah bikin hiburan, Koloseum, supaya rakyatnya tertipu dengan hiburan tadi. Lalu kemudian nggak peduli dengan kondisi yang sebenarnya, tapi tetap aja bagus. Yang pengen saya ceritakan adalah Romawi luar biasa. Romawi itu kekuasaan luar biasa hebat, teknologinya maju luar biasa, dan mereka mengadopsi agama Kristen nantinya jadi agama negara mereka dengan beberapa bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih kita kenang. Berarti ada 2 episode. Satu episode namanya episode, 2 episode namanya episode Romawi. Tapi yang nggak pernah diajarkan di sekolah ada episode yang ketiga. Yang episode yang ketiga ini lebih lama daripada episode pertama dan kedua, lebih besar kekuasaan daripada episode pertama dan kedua, lebih indah dan lebih berpengaruh daripada episode pertama dan kedua. Kira-kira episode ketiga ini episode apa? Ya, kalau nggak Islam kita nggak akan bahas. Cuma nggak ada nusantaranya di situ, jelas ya. Nah, Islam ya. Jadi episode yang ketiga adalah episode Islam. Nah, episode Islam bagaimana ceritanya? Nih ceritanya Bapak sekalian. Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah. Atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustadz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih. Boleh nggak Ustadz kita pakai tahun Masehi? Boleh, nggak ada masalah, nggak dosa. Loh, kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Pemain bola paling hebat siapa? Nah, itu Mesias artinya. Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed. Sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Itu artinya marganya Mo, Muhammad atau Ma, Muhammad. Jelas sampai di sini? Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah. Karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh. Kalau itu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry, lagi agak batuk sedikit. Nah, jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah, disebut dengan daulah, artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah, atau disebut dengan ya Madinah saja, atau Daulah Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam.
Bendera Rasul ada dua, karena Troyatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyadha. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham Ibu sekalian? Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu. Kamu selalu mengganggu saya. Saya juga emang tahan lihat kamu. Emang kamu bagus apa? Kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, Ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Gulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan oleh orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia. Kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun. Ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun. Sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada yang prediksi sama sekali. Atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya. Nggak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles. Namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus.
Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya, saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham ya sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik Bapak sekalian. Kalau gitu kita lihat, ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan. Rasul nggak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga nggak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu nggak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Saya sering pergi ke museum, lihat Quran zaman dulu, ini surat apa gitu kan ya. Jadi kita nggak paham. Jadi intinya kalau misalnya di bawahnya, nah yang ini yang warna hitam ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Lah kenapa tulisnya di bawahnya Rasul, tengahnya adalah Muhammad, atasnya adalah Allah? Itu adalah aturan kaligrafi. Allah itu ditaruhnya di atas. Itu adalah etis dalam seni. Nah ini adalah kemudian khatamnya Rasulullah, apa namanya, segelnya Rasulullah yang sekarang ISIS pakai jadi bendera dia. Jadi Anda boleh jadi nggak suka ISIS, Anda boleh jadi nggak suka, tapi jangan injek-injek benderanya, karena yang benderanya itu adalah khatamnya Rasulullah. Jelas ya? Jadi kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas risalatu Rasulillah. Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra Malikul Faris, Malikil Faris, yaitu adalah kemudian kepada Kisra pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Azimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad Nabi Allah kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non muslim, boleh pakai begini. Salamun ala man ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan enggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi wasyhadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, liungzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna ismal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lah kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lah kenapa kurang ajar? Bapak Ibu sekalian, namanya bawahan. Kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu? Kepada bapak yang terhormat,
kepala bagian yang hebat sekali, tiada taranya, kegantengannya, terkenal seantero dunia, kan katanya, dari saya hambamu, bawahanmu yang sangat baik hati juga, kami mau minjem duit, kan gitu kan ya misalnya. Surat-surat kan begitu kan ya. Pertama disebutkan lu kepada siapa dan lengkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia. Dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, nggak punya apa-apa, baru tujuannya saya mau minta libur, bisa gitu kan ya. Nah ini kemudian ini etika surat. Tapi ini sangat sekali nggak etika menurut orang-orang Persia. Lah kenapa? Yang dikirim itu namanya Syahansyah, julukannya Syahansyah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya. Tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham Ibu sekalian? Maka dia ngamuk langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh. Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari. Lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Apa kata Rasulullah? Mazqallahu fi mulki. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu kejadian atau tidak? Wah, hati-hati. Enggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian. Enggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Paham ibu sekalian? 7,4 juta kilometer masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Gitu kan, itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang, Bapak sekalian. Itu baru benar, kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah itu contoh negara nggak serius, paham Bapak sekalian? Saya nggak ngomong siapa-siapa gitu. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi. Yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi, dia mendapatkan, nah ini surat buat dia. Aslim taslam, sama. Kalau kamu mau masuk Islam, taslam, kamu akan selamat. Ajroka bimarrotain. Dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan 2 kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? 1 beriman pada Isa, 2 beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi Heraklius itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Enggak langsung dirobek. Dia bilang, ini dari siapa mas? Dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah. Langsung dek dia. Lalu dia bilang, coba cari tahu tentang Muhammad. Karena dek langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya, antum takut gak keluar rumah? Takut gitu kan, kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi. Nah zaman dulu pembahasannya bukan Ustadz Zulkifli, karena Ustadz Zulkifli belum ada. Nah dulu pembahasannya tentang nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang nabi. Langsung dek dipanggilkan, cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad. Maka kemudian dicarilah seluruh dicarilah di seluruh Yerusalem yang waktu itu namanya Ilia Capitolina. Jadi kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ, dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari di bab paling awal tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini, dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy namanya Abu Sufyan. Nah, kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka? Ditanya, bagaimana Muhammad? Dia begini. Bagaimana nasabnya? Nasabnya begini. Bagaimana bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya begini. Bagaimana dia berantem dengan Anda? Kadang dia menang, kadang kami menang. Bagaimana tentang pengikutnya? Begini. Bagaimana akhlaknya? Begini. Panjang banget. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam. Kemudian dia bilang begini, orang ini nabi. Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya. Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh jenderal-jenderal berkumpul di situ. Lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut Anda semua gimana kalau kita masuk Islam aja? Gila, itu stres. Heraklius bilang ini, nggak jadi, saya cuma bercanda aja. Dia test in the water, karena nggak jadi, nggak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami nggak akan masuk Islam.
Jelas sampai di sini? Dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, Ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa? Menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, baru kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas sampai di sini terus sekalian? Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah setitik doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Termasuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang wilayah Islam, bukan sekarang, dulu wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan. Dari Maroko sampai Merauke itu wilayah Islam. Dari sini Spanyol, loh kok Spanyol nggak masuk Ustaz? Iya, sudah direbut kembali sama orang-orang Spanyol, Reconquista. Wilayah Islam paling luas kapan Ustaz? Tahun 1550 ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni, itu yang paling luas. Nah, Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian Afrika bagian utara, termasuk Wakanda kayaknya gitu kan ya. Lalu kemudian Lautan Mediterania. Oh, antum belum tahu ya? Itu Wakanda itu terinspirasi oleh raja Islam yang sangat kaya. Wakanda itu sangat kaya sekali. Nah, jadi itu terinspirasi dari sana. Nah, ini kemudian Lautan Mediterania. Tapi hari ini kita nggak bahas Wakanda gitu kan. Lalu kemudian India ini siapa? Oke, yang sering nonton film India? Ada yang sering nonton film India? Oke, tahu Joda Akbar tahu? Nah, Joda Akbar tahu? Tahu. Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah cicit daripada Timurlang. Timurlang ini siapa? Keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu punya anak, lalu kemudian dia punya anak lagi. Nah, ini kemudian masuk Islam. Ogedei Khan namanya. Ogedei Khan kemudian punya anak-anak, nanti jadi Timurlang. Timurlang kemudian punya anak-anak, namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Jadi dulu India tuh hampir semuanya Muslim. Sekarang aja masalah gitu kan ya. Nah, tapi kemudian lihat, ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi termasuk Indonesia.